Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong Nihuta. Di pagi hari ini menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berfirmanlah ya Tuhan, hamba-Mu siap mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita di dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Selasa 11 Oktober 2022, tertulis dalam Ratapan pasal 3 ayat 41, demikian firman Tuhan. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kepada Allah di surga. Mengarahkan hidup kepada Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, menyelidiki dan memeriksa diri adalah hal yang baik bagi kita semua, supaya kita tahu apa yang tidak benar dan yang tidak menyenangkan hati Allah dari setiap tindakan, dari setiap perkataan kita. Sama seperti pemazmur berdoa, selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Lihatlah apakah jalanku serong. Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Kitab Ratapan berisikan doa dan ratapan Nabi Yeremia atas ketidaksetiaan Israel kepada Allah dan hukuman yang akan Allah lakukan kepada umatnya. Yerusalem yang artinya kota damai akan menjadi kota yang hancur. Akan hal tersebut, Nabi Yeremia mengajak umat Israel. Dia berkata, marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Ratapan 3 ayat 40. Dalam nats renungan ini, Nabi Yeremia mengajak umat untuk datang ke hadapan Allah dengan mengangkat hati dan tangan. Artinya mempersilahkan Allah untuk menguasai hati umat, di mana tindakan dan perbuatan umat adalah yang dikendalikan oleh Tuhan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, jika kita berpatokan kepada apa yang kita pikirkan dan kita rasakan, sering hati kita merasa benar. Dan itulah kodrat yang ada di dalam diri manusia. Manusia itu sangat tidak mau disalahkan dan ingin selalu benar. Oleh sebab itu, betapa sering kita melakukan pembenaran atau membenarkan diri di hadapan manusia, bahkan mungkin juga di hadapan Tuhan. Dengan merasa tindakan kita benar, dengan sendirinya kita akan senantiasa melakukan tindakan tersebut, dan tidak jarang kita menempatkan orang lain menjadi orang yang bersalah. Dalam hal ini, Tuhan Yesus pernah berkata dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 41, mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, karena itu, sebelum kita memulai kegiatan dan aktivitas kita satu hari ini, marilah kita berhenti sejenak dan mintalah pertolongan Roh Kudus untuk membantu kita memeriksa diri kita. Mari kita angkat hati dan tangan kita kepada Tuhan, supaya dengan kuasa Roh Kudus kita dikuatkan menerimanya dan kita layak untuk menjadi tempat Tuhan bertahta. Dengan pertolongannya dalam satu hari ini dan untuk hari-hari yang akan datang, kita akan dimampukan untuk senantiasa mengarahkan hidup kita kepadanya. Hidup kita hanya untuk menyenangkan dan memuliakan hati Allah
dengan mengasihi sesama kita manusia dan menjadi berkat bagi semua orang, mengarahkan hidup kepada Allah. Amin. Mari kita nyanyikan Bukende 683 ayat 1 dan 4. Di hadapanmu Yesus. Di hadapanmu Yesus, lea tutudo dirikon di bain gudang ni dosaki. Di hadapanmu Yesus, di hadapanmu Yesus, taruli audiasimi Tuho masahat dirikon di hadapanmu Yesus. Marilah kita berdoa. Yalah Bapa dalam surga, Allah yang baik, Allah yang senantiasa menyertai dan memelihara kehidupan kami hari lepas hari. Setiap pergumulan dan persoalan hidup bersama dengan Tuhan, kami dapat melewatinya. Kami dapat senantiasa untuk menyenangkan hati Tuhan. Kiranya selama kami hidup di dunia ini, Roh Kudus-Mu yang tinggal di dalam hati kami, sehingga kami mengarahkan hidup kami kepada Engkau saja. Ya Tuhan, pakailah diri kami ini menjadi alat kemuliaan di tangan-Mu untuk mengasihi sesama kami manusia dimanapun kami berada. Kami berdoa yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Di dalam satu hari ini, di dalam setiap aktivitas kami, Tuhan hadir memberkati, memberikan kekuatan bagi kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah nama-Mu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Tetaplah jaga kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam hidupmu. Salam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk saudara semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.